PISA PHP. Ahlan wa sahlan. Di ma'hadina fakihan beliau, kemudian semangat beliau untuk belajar, untuk menyebarkan. Karena itu sekali lagi kita bersyukur Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita pada kesempatan hari ini. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan kita, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Yahdi. Kepadanya dipersilakan. Yahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء
كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Yahdi. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan Maskamul Hufal Ustadz Ramdan Mantiri MC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, yang kita hormati, Gurunda Fadilatul Ustaz Abu Somad hafizahullahu ta'ala wa mata'anallahu biwujudihi wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Maskamul Hiasan Maskamul Hufaz, ada Umi Dela, ada Ayu, Bang Rio, lalu para asatiz yang hadir pada pagi ini, lalu yang sama-sama saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para santri dan santriwati Maskamul Hufaz. Tidak ada kata kalimat yang lebih pantas kita ucapkan untuk mengawali pagi ini, melainkan kita ucapkan alhamdulillah seraya memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sampai detik hari ini. Di antara karunia-Nya kita diberikan atau ditempatkan pada komunitas-komunitas terbaik, komunitas-komunitas orang salih. Yang alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul, bisa menatap di antara salah satu wali Allah atau orang-orang salih yang Allah telah pilihkan, Allah telah karuniakan, telah Allah lebihkan di antara halamannya, yaitu guru kita Ustaz Abu Somad. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Saya mohon izin Ustaz Abu Somad mewakili keluarga besar Yayasan Maskamul Hufaz diamanatkan untuk memberikan sambutan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum fi mahalina hadza. Semata-mata kami sangat senang, sangat berbangga bisa beliau Ustaz Abu Somad bisa hadir di tempat kita ini. Semata-mata mudah-mudahan pesantren kita ini bisa ada bekas-bekas orang soleh, semakin banyak bekas-bekas orang soleh bisa menetap di tempat ini.
sebagaimana kebiasaan para ulama salaf kita terdahulu, mereka senang bertabaruk dengan para orang-orang soleh, sebagaimana dilakukan oleh salah satu imam kita, Imam As-Suyuti, ketika beliau ingin bertabaruk kepada Imam An-Nawawi. Beliau mengunjungi beliau dan mengunjungi Imam Nawawi, tapi kebetulan meninggal di tengah jalan. Lalu sampai di Darul Hadis, beliau mengatakan, Imam As-Suyuti, wa fi daril hadis latiful ma'na ala tasdillaha aslu wa awi asa anni amassu yuhuri wajhi makanan masahu qadamu nawawi. Semata-mata kami berharap mudah-mudahan asal dari orang-orang solih seperti Ustaz Solawat dan para asatidz lain yang mungkin insyaallah akan hadir pada ini memberikan efek dampak positif kepada kita khususnya dan umumnya kepada masyarakat di sekitar kita. Itu saja sambutan dari saya. Sekali kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan yang disampaikan kepada Ustaz Ramdan. Selanjutnya marilah kita dengarkan nasihat dari Ustaz Abu Samad. Namun sebelumnya mohon izin Ustaz, kami sedikit memperkenalkan yang di depan Ustaz ini ada santriwan dan santriwati dari pesantren Maslahul Khufal. Kemudian di sebelah kiri ini ada pengurus, bagian pengurus dari pesantren. Kemudian di Zoom ada cabang-cabang Maslahul Khufal, ada di Medan, ada di Padang, dan berapa pesantren? Ada 8 cabang yang mengikuti kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita khusyukkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pesan dan nasihat dari guru kita. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz Abu Samad. Ilahi falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Pesantren Maskanul Hufaz tak dapat saya sebut satu persatu. Para asatidz, para guru, para santri, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tadi disebutkan umi-umi, semuanya mulia kecuali Omikron. Ada seorang tampil di televisi di siang bulan Ramadan. Lalu dia ambil air minum. Kata dia, wahai rakyatku, marilah kita sama-sama minum di siang Ramadan. Karena puasa itu hanya melemahkan badan, merendahkan etos kerja, dan mengurangi produktivitas. Nama laki-laki itu adalah Borkeba. Nama negaranya Tunisia. Bagi dia puasa itu hanya membuat orang lemas sehingga pabrik-pabrik tidak berproduksi. Maka mari kita makan bersama-sama. Sekularisasi merajalela di Indonesia. Ulama-ulama disakiti, dizolimi, dipaksa untuk mengeluarkan fatwa bahwa pekerja di pabrik boleh tidak puasa. Di antara yang dipaksa itu adalah lupa pula saya, Syekh Tahir bin Ashur yang punya tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Ketika dia dipaksa, maka dia pun tampil. Apa kata Syekh Tahir Al-Allamah Tahir bin Ashur? Sadaqallah wa kadzaba Borkeba. Allah Maha benar dan pendusta Borkeba. Berani dia melawan. Akhirnya Borkeba digulingkan oleh Presiden Zainal Abidin.
Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi dengan Tunisia hari ini? Berhasilkah sekularisasi? Apakah semua orang di Tunisia tidak berpuasa? Tunisia tetap menjadi tempat orang belajar Islam karena di sana ada bentengnya. Benteng Islam itu bernama Zaituna. Tempat orang belajar Al-Quran, membaca Quran, memahami Quran, tafsir Al-Quran. Jadi walau apapun yang terjadi di suatu negeri, sezolim itu pun penguasanya, selama lembaga pendidikan Quran masih ada, Allah masih akan menolong negeri. Contohnya Zaitun, yang kebetulan istrinya hamil punya anak, kasih nama terserah Zaituna, boleh jadi panggil Zaitun, jangan panggil tuna, tuna ikan. Yang kedua, negara ini dikuasai oleh Uni Soviet. Presiden terakhirnya Gorbachev. Ada yang mengatakan Gorbachev itu orang Bandung, nama aslinya Cecep Gorbachev. Kita tahu bahwa Uni Soviet komunis, ateis, sosialis, ekonominya sosialis, akidah agamanya komunis, tidak ada Tuhan. Di antara tokohnya adalah Karl Marx. Pemikirannya disebut dengan Marxisme, mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang membuat Tuhan dalam pikiran. Kata Marxis, Tuhan itu, agama itu hanya opium, candu. Sama seperti orang kecanduan narkoba, begitulah orang mabuk agama. Tuhan tidak pernah ada, kata Karl Marx. Negara-negara jajahannya tidak boleh membaca Quran. Quran dibakar, ulama-ulama dihabisi, agama tidak boleh berkembang. Akhirnya datang Boris Yeltsin. Setelah itu tumbanglah Uni Soviet, dan negara-negara tadi merdeka, dan Soviet menjadi kecil, dan negara tidak sebesar dulu lagi. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Bukan berarti saya pro Putin lalu. Ketika negara-negara jajahan Uni Soviet tadi merdeka, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kirgistan. Stan itu artinya bahasa Inggrisnya land, tanah. Orang Kurdi punya tanah namanya Kurdistan. Somat punya tanah namanya Somatstan. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan merdeka. Apakah mereka ini menjadi komunis dan tidak beragama? Ternyata setelah negeri-negeri ini merdeka, anak-anak kecilnya hafal Quran. Ya, Masya Allah, dulu cerita belum selesai. Dari mana anak-anak ini bisa hafal Quran? Ternyata di dalam kamar itu malam-malam tanahnya digali. Gali pasir tanah di kamar itu, lalu kemudian bagian atasnya ditutup pakai papan dan karpet. Anak-anak dimasukkan ke dalam, gelap, tidak dikasih lampu, menghafal Quran, memakai metode talqin. Guru membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza as-samaa'u fatarat, idza as-samaa'u fatarat, wa idzal kawakibu tatharat, wa idzal kawakibu tatharat, wa idzal biharu fujirat. Tidak melihat Quran tapi hafal Al-Quran. Gelap. Di tengah gelap itulah anak-anak itu menghafal Quran. Ketika tentara-tentara Uni Soviet datang, mereka diam, mereka sepi, mereka sunyi. Saat tentara tertidur malam, di malam itulah mereka mendidik anak-anak bertahajud dan menghafal Al-Quran. Terbukti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dideklarasikan negara pecah, Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia dan negara-negara kecil ini merdeka. Al-Quran sudah bangkit. Tidak ada yang bisa menghilangkan Islam dari suatu negeri. Kuncinya satu, lembaga pendidikan Al-Quran. Lalu kemudian ada seorang namanya Atatürk. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Semua perkumpulan-perkumpulan pengajian dibubarkan. Masjid Hagia Sophia dirubah menjadi museum. Sholat, berdoa tidak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Saya tidak bisa membayangkan seandainya kita mendapat musibah seperti itu, lalu pemimpin mengatakan tidak boleh azan pakai bahasa Arab. Oh, bagaimana bunyi azan? Gede banget. Pokoknya yang namanya Islam mesti dihabisi. Ulama kalau tidak mau ikut sama dia di penjara. Di antara ulama yang dipenjara bertahun-tahun adalah ditulis dalam sebuah novel oleh kakak kelas saya, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Dalam novel berjudul apa namanya? Saya ingat, coba lupa. Dia adalah Badi'us Zaman Said Nursi. Tapi di tengah penjara dia tetap menulis renungan-renungan dia tentang Al-Quran. Itulah menjadi buku yang beberapa waktu lalu kami sudah dapatkan bukunya di toko terdekat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Atatürk mati. Sampai akhirnya semua orang-orang yang zalim ingin menghilangkan Islam, semuanya berakhir dengan mati. Firaun mati, Namrud mati, Qarun mati, Borkeba mati, Atatürk mati. Harimau mati jadi nama apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan unta. Azan pakai bahasa Turki, berdoa tidak boleh bahasa Arab. Tempat orang berkumpul ramai-ramai ditutup. Masjid Hagia Sophia menjadi museum. 1924 Khalifah Turki Utsmani Sultan Abdul Hamid dilengserkan, dijatuhkan. Sekarang tahun 2022, tidak lama lagi 2024, 100 tahun, 1 abad Atatürk. Apakah Islam hilang di Turki? Malah yang jadi museum dulu sekarang dirubah jadi masjid. Dia berharap
Masjid-masjid yang lain berubah jadi museum. Ternyata museum yang dia buat itu sekarang berubah jadi masjid dan berkumandang suara adzan dengan bahasa Arab. Tuan menara yang tinggi bersaut-sautan antara Masjid Blue Mosque, antara Masjid Sultan Ahmad dengan Masjid Hagia Sophia. Apa yang terjadi dengan Turki? Kenapa Turki tidak berhasil disekulerkan? Kenapa Islam tidak hilang? Karena ada ulama yang bergerak dengan pendidikan. Namanya Sulaiman Helmi Tunuhan. Sulaiman Helmi Tunuhan. Di dunia sekarang, dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia, ada tempat orang menghafal Quran. Barokah dari seorang ulama, Sulaiman Helmi Tunuhan. Dialah yang membuat cikal bakal Sulaiman. Dari 3 contoh sampel tadi, yang pertama Tunisia, yang kedua Uni Soviet, yang ketiga Turki. Ini akan masuk ujian akhir semester. Kesimpulannya adalah jangan takut dengan penguasa yang soleh. Tapi kami nggak bisa berceramah seperti Ustaz. Ceramah ini berat, biar aku aja. Sanggup kalian dibully? Sanggup kalian nanti upload tiba-tiba lebih banyak unlike, dislike? Sanggup kalian diserang oleh buzzer, caci maki, sumpah serapah? Kalian ngapal Quran. Tempat ini sudah saya lihat pakai AC, tenang, ada ayam, mesin cucinya udah saya lihat. Saya diajak masuk kamar ustazah. Mana saya mau? Tempat di atas kursi, tenang, Masya Allah. Tapi tempat menghafal Quran tidak boleh terlalu tenang, karena setan nanti datang. Baru baca 2 ayat. Siapa saja datang ke Maskanul Huffaz hanya 1 tahun, maka dia menghafal Quran, beasiswa. Kita doakan para donatur kita rezekinya lancar. Suami istri soleh solehah, anak-anaknya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai suami donatur ini dilarikan oleh pelakor. Ini yang dikhawatirkan ibu sekarang. Masya Allah, tabarakallah, apa yang dilakukan oleh Ustazah Oki beserta suami dan keluarga, 10% dari pendapatan beliau untuk sodakoh, wakaf, infak di Maskanul Huffaz. Dan sekarang sudah berdiri di Padang, di Medan, di Batam. Sudah lihat cabang-cabangnya. Hari berganti, musim berubah, zaman bertukar. Insya Allah di masa akan datang seluruh penjuru dunia ini ada Maskanul Huffaz. Dan kalianlah yang akan menjadi duta-duta Maskanul Huffaz. Ada pimpinan Maskanul Huffaz cabang London. Ada Maskanul Huffaz cabang Paris. Ada Maskanul Huffaz cabang Zimbabwe. Kenapa tak diaminkan? Semua ini bumi Allah, semua ini hamba Allah. Al-Quran mesti disampaikan. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mendengarnya aja turun rahmat, mendengarnya aja datang rahmat, mendengarnya aja melanggengkan rahmat, apalagi menghafal dan mengajarkannya.
Di antara kita di seluruh negeri ini, siapa yang paling mulia? Kalau yang dikatakan mulia itu adalah gubernur, bupati, wali kota, presiden, mulianya cuma 10 tahun. Setelah itu turun, kecuali amandemen, kecuali perpanjangan. Yang mulia di antara kita adalah khairukum man ta'allamal Qur'an. Yang paling mulia adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka orang yang paling beruntung adalah adik-adik sekalian. Sini masuk, hafal Quran, 1 tahun selesai, kalian dicari oleh orang untuk pengabdian. Semua di negeri ini nanti akan buka rumah Quran, buka tahfiz Quran, maskanul huffaz, bebas kalian kemanapun pergi. Tapi kalian juga mesti jaga orang sekeliling kalian. Kalian penghafal Quran, jangan kalian cari suami, anak, hantu. Carilah yang mensupport, yang kira-kira membuat Al-Quran kalian terjaga dan terpelihara. Mudah-mudahan suami kalian orang-orang soleh. Yang sampai kalian dilarangnya mengulang Al-Quran. Apa kau dari tadi ngaji aja? Emang aku setan? Memang iya setan. Nah, ini penting. Ustazah Oki punya suami yang soleh, mensupport. Amin. Ini disupportnya dakwah, akhirnya berkembang besar. Coba kalau dapat suami nggak support, aku mau berdakwah, jangan selangkah keluar dari sini, neraka jahanam. Tapi ketika dia support dakwah, dia support maskanul huffaz, ini penting. Hari ini kalian tersenyum dan tertawa. Tapi kalau sampai kalian dapat suami Fir'aun, Mas Fir, aku mau storan ya, jangan store. Buka jilbabmu yang panjang. Aku tidak suka melihat kamu pakai jilbab panjang. Aku mau kamu jadi orang yang rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Aku tidak suka melihat kamu nggak pakai make up. Aku mau kamu pakai make up, tebalnya 2 inci. Ini nampaknya simpel sederhana, tapi ini penting. Supaya apa? Karena kalian bukan perempuan biasa. Kalian perempuan luar biasa yang di dalam kepala kalian 30 juz Al-Quran. Waktu juga yang memisahkan kita. Ustaz Somad bicara cuma 20 menit. Setelah itu nanti ada tanya jawab 20 menit. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu. Itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Katanya tadi ada dialog tanya jawab 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kepada teman-teman yang mau bertanya, langsung acungkan tangan, nanti kita pilih, langsung ditanya, kemudian siap sama Ustaz Abdul Somad. Silakan dari akhwat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallahu khair Ustadz dan MC yang sudah memberikan saya izin untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz Abdul Somad. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz tentang bahwa kan kita seorang penghafal Quran harus membangun peradaban di dunia dengan melahirkan generasi-generasi Qurani. Bagaimana pula tanggapan Ustadz bahwa wanita itu kan kodratnya di rumah ya Ustadz. Jadi kalau ada wanita yang ingin berdakwah ke sana kemari, kemudian ada lagi yang bilang
solusi terbaiknya buat kita sebagai wanita yang ingin berdakwah jauh keluar, seperti sampai ke seluruh penjuru dunia seperti itu. Tapi posisi kita adalah wanita, kemudian posisi kita adalah seorang penghafal Quran, dan banyak sekali yang harus kita jaga dari seorang wanita. Nah, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya yang paling banyak Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dirubah namanya jadi Abdurrahman, sebelumnya adalah Abdus Syams. Asalnya dari Yaman. Karena selalu membawa kucing, dipanggil Nabi ya Abahir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Ada adik ipar Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, adik Hafsah radhiyallahu anhu. Tapi satu di antaranya adalah perempuan. Beliau bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Khudhu nisfalinakum min Humairah. Ambillah setengah agamamu dari Aisyah. Sahabat yang bingung tentang bagaimana istrinya mandi, rambutnya dikepang, apakah perlu dibuka atau tidak. Ditanyakan kepada sahabat laki-laki, istri saya rambutnya diikat, dikepang, mandi. Kalau dia mandi besar, apakah dibuka? Kata dia, buka. Iya kalau mandinya sekali, kalau mandinya 3 kali. Tanyakan lagi ke Sayyidatuna Aisyah. Aisyah bagaimana? Kata Aisyah, cukup disiramkan saja air. Tapi kata sahabat anu, laki-laki mesti dibuka. Kenapa enggak digundul aja sekalian? Kata Aisyah. Dia lebih alim daripada laki-laki. Kalau tidak ada dia, siapa yang meriwayatkan hadis Nabi tentang mandi, tentang air, tentang bermacam yang sifatnya pribadi dan khas? Itulah luar biasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Dalam kitab riwayat hadis Nabi yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Kutubus Sittah, riwayat-riwayat yang ada dalam kitab itu biografinya ditulis dalam kitab besar Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena kitab ini terlalu besar, diperkecil menjadi Tahzibul Kamal. Karena kitab ini terlalu besar, diperkecil menjadi Tahzibut Tahzib. Karena dia masih besar juga, diperkecil menjadi Taqribut Tahzib oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Biografi sahabat Nabi di dalamnya ada belasan ribu. Di awal-awal biografi periwayat laki-laki, di ujung periwayat perempuan. Perempuan meriwayatkan hadis dalam literatur Islam. Ketika seorang raja di Maroko bernama Sultan Hasan II mendirikan Darul Hadis Al-Hasaniyah, dia undang seorang pakar perempuan ahli tafsir dari Mesir. Perempuan itu bernama Binti Syati, anak pantai. Itu nama slogan. Nama aslinya adalah Aisyah Abdurrahman binti Syati. Mengajar di Universitas Kairo. Diundang oleh Raja Maroko untuk datang ke Rabat dan mengajar di Universitas Qarawiyyin, universitas tertua, lebih tua daripada Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo. Ketika saya belajar di Maroko, ada dosen kami mengajar di Darul Hadis Al-Hasaniyah, namanya Dr. Faridah Zamrou. Faridah itu laki-laki apa perempuan? Dari 3 sampel contoh Aisyah radhiyallahu anha beserta para sahabat dalam kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Yang kedua adalah Aisyah Abdurrahman binti Syati. Yang ketiga adalah Dr. Faridah Zamrou. Saya balik bertanya, bolehkah perempuan mengajar? Masuk juga ujian Midsmester. Perempuan itu mesti di rumah, ayatnya jelas, waqarna fi buyutikunna.
hendaklah kamu berada di rumah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu Al-Quran, litubayyina linnas, kau jelaskan makna isinya. Ati'ullah, lihat Al-Quran. Wa ati'ur Rasul, lihat penjelasannya dalam hadis Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum, lihat fatwa para ulama ahli fikih. Ada seorang perempuan bernama Asma, pakai alif. Asma, kalau tidak ada alif, Asma sesak napas. Asma keluar rumah mengambil makanan onta, kambing dan lembu. Dia junjung di atas kepala. Melihat itu Rasulullah SAW mengantarkan Asma, dan Nabi tidak melarang. Seandainya Nabi melarang, hai Asma, jangan kau cari makanan binatang ternak, pergi pulang ke rumah, maka haram perempuan bekerja di luar rumah. Maka itulah yang disebut dengan hadis takrir. Kalau Nabi yang melakukannya namanya hadis fi'li. Kalau Nabi mengucapkan namanya hadis qaul. Nabi diam dan setuju dengan perbuatan Asma, maka disebut dengan hadis takrir. Nabi menyetujui perbuatan Asma. Berdasarkan ini maka muncullah fatwa ulama, perempuan boleh beraktivitas dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya Ustadz nanti kalau tamat dari Maskanul Hufaz ingin buka rumah Quran, syarat yang pertama suaminya setuju. Itu maka dicarilah suami yang seide, sepikrah, setuju. Orang juga yang mencintai Al-Quran. Tidak mesti ustaz. Dia boleh pengacara, lawyer, dia boleh insinyur, tapi dia mencintai Al-Quran. Yang kedua, tidak pergi berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. La tusafiranna mar'atun illa ma'adhi mahramin. Yang ketiga, tidak berdua-duaan di satu ruangan laki-laki perempuan tanpa mahram. Dia sudah seperti abang saya, dia sudah seperti saudara saya, dia sudah macam abang saya, dia sudah macam bapak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jadi perempuan boleh beraktivitas, silakan mengajar, silakan. Tapi insya Allah saya berharap kalau adik-adik perempuan, maka buatlah Maskanul Hufaz khusus perempuan. Kalau ada santri laki-laki yang mengajar, carikan ustaz laki-laki. Adik-adik yang laki-laki buka Maskanul Hufaz, rumah tahfiz Quran, pondok tahfiz Quran lil banin laki-laki. Untuk yang perempuan carikan guru perempuan. Karena fitnah setan tidak meninggalkan ustaz. Apakah ustazah juga digoda setan? Ya. Setan yang menggoda ustaz juga. Namanya ustaz setan. Setan tidak pernah berhenti yang sampai kita meretak nama baik Al-Quran. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan satu lagi, masih ada waktu. Dari Zoom nggak? Oke, silakan dari Mas Sandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ucapkan seluruh santri Maskanul atas kedatangan Ustaz. Yang kedua kami mengucapkan barakallah atas kelahiran putra tercintanya, mudah-mudahan menjadi ahli Quran. Ustaz, izinkan bertanya, sebenarnya siapakah ahli Quran itu? Apakah menghafal Al-Quran 30 juz? Atau apakah orang yang selalu hidup bersama Al-Quran, membaca Al-Quran one juz, atau orang yang mengajarkan Al-Quran meskipun tidak hafal 30 juz, atau orang yang selalu berjuang berdakwah menjalankan dakwah Al-Quran? Itu saja Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Level yang paling rendah mendengar,
Berawal dari mendengar. Naik ke level yang kedua, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Level yang kedua, membaca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca. La aqulu alif lam mim harf. Alif harf, lam harf, wal mim harf. Wa likulli harfin asyru amsalha. 10 huruf untuk satu kebaikan, 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi adik-adik di sini mengulang hafalan 1 hari itu banyak sekali. Tapi ini baru level 2. Level yang ketiga, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mentadabbur, memahami makna Al-Qur'an. Jangan berhenti pada satu tangga, mesti naik. Mendengar, membaca, memahami. Di atas, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kami ini Pak Ustadz, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Menteri, Presiden, Direktur BUMN, kami tidak hafal Quran. Bantu rumah Al-Quran, keluarkan APBD untuk para penghafal Quran, mudahkan urusan orang yang menghafal Quran dengan kekuasaan. Kami ini Pak Ustadz tidak hafal Quran, tapi bisnis lancar. Uangmu untuk menolong, menjadi bapak ibu asuh para penghafal Quran. Jadi dengan apapun jabatan, kekuasaan, harta benda yang dititipkan Allah, itu bukan tujuan, itu hanya wasilah cara. Tujuan akhirnya adalah menolong agama Allah. In tansurullaha yansur. Jadi kalau dipahami ini, siapa sebetulnya ahlul Quran? Yang terlengkap adalah rajin dengan Quran, rajin baca Quran, paham Al-Quran, ngerti tafsir Quran, lalu kemudian mengajarkan Al-Quran, buka pesantren tahfiz Quran, dan dia jadi orang kaya hartanya untuk Quran, punya jabatannya, itulah orang yang paling mulia. Jadi ada nanti di antara adik-adik ini yang akan jadi gubernur. Amin. Kami Pak Ustadz perempuan, istri gubernur. Kira-kira mana yang lebih tinggi jabatannya? Gubernur atau istri gubernur? Istri. Istri gubernur. Karena semua gubernur takut pada istri. Jadi adik-adik sekalian, bisa menolong Al-Quran dengan kekuasaan, dengan harta dan jabatan. Untuk apa Ustaz bicara ini? Kan ini tidak ada hadir pejabat. Di sini memang mereka tidak hadir, tapi mereka nonton. Di mana mereka nonton? Di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian ya untuk pertanyaan, karena sudah panitia dari Ustaz dari tadi. Oleh karena itu, semoga dengan kehadiran Ustaz Somad, ada transferan ilmu, terus atas nasihat-nasihat beliau, semoga menjadi penyemangat untuk kita untuk terus mendalami Al-Quran, untuk terus semakin semangat belajar dan belajar. Kita tutup. Mohon izin kepada Ustaz Farhan untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga ini menjadi amal dan pahala jariah kepada Allah
Ustaz sebagai yang menyampaikan ilmunya. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada yang berbahagia ini senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita beristighfar dalam hati sebanyak Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجدنا ولجداتنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمن له أحسن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم آجالنا بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة والشقاوة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والشرف من الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan.